Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Nohi Elhak, BPS 1911522003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya program mengenai sebuah pencarian dengan menggunakan metode sequential search. Langsung saja ke dalam programnya. Pertama-tama kita jalankan dulu programnya untuk menunjukkan metode, untuk menunjukkan laju program itu sendiri. Pertama, saya membuatnya dua edit box, 2 button dan 3 list box ya. Edit pertama ini digunakan untuk masukkan data, dan tombol button 1 digunakan untuk masukkan data ke dalam array. Masukkan data yang akan kita isikan. Nah, apabila data telah terpenuhi sebanyak 10 data, maka akan muncul show message data penuh. Selanjutnya pada edit kedua kita isi data yang akan kita cari. Misalnya kita masukkan 1, lalu kemudian kita tekan button 2, itu button sequential, maka akan muncul seperti berikut. Ya, pada list box array B akan muncul data-data yang akan kita cari, data yang telah kita cari dan ditemukan pada array A tadi. Nah, pada indeks B akan muncul letak-letak atau indeks dari posisi array data yang kita cari tadi. Nah, mungkin kita koleksi langsung programnya. Kita langsung saja kepada program utamanya. Pertama saya mendeklarasikan 2 buah array, yaitu data 1 dengan indeks 10 dan data 2 indeks 10 juga. Dan kemudian saya mendeklarasikan 3 variabel berupa m, n, dan cari, dan semuanya itu bertipe data integer karena kita tidak membutuhkan bilangan real dalam operasi ini. Selanjutnya pada button 1 kita lihat bahwasanya yang pertama-tama itu dilakukan adalah mengecek kondisi n besar sama dengan 10, yang mana n tadi awalnya bernilai 0 karena tidak kita beri nilai awal. N awalnya bernilai 10. Apabila n awalnya bernilai besar pada 10, maka akan muncul data penuh. Ini gunanya seperti yang kita sampaikan pada demo tadi, bahwasanya agar data ini tidak lebih daripada jumlah array yang kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya apabila data yang kecil pada 10, yaitu else, akan masuk pada else, maka dilaksanakan blok program berikut. Yang pertama, data 1n sama dengan str2in edit 1 text, itu gunanya untuk memasukkan nilai data 1 tadi, array A tadi, sesuai dengan jumlah indeks ke n, yang mana n awal bernilai 0, maka setelah itu n++, dan kemudian list box yang kita bersihkan untuk mengupdate isi data tampilannya, lalu kita tampilkan pada list box tersebut data tadi sesuai dengan menggunakan perulangan i, dimana i itu awal dengan 0. Selama i kecil daripada n, maka laksanakan prosedur berikut, yaitu penampilan list box tadi, yang mana i nya nanti plus. Selanjutnya pada button 2 kita ditentukan bahwasanya nilai cari, itu nilai yang akan kita cari itu didapatkan dari dua teks. Nah, selanjutnya akan dilaksanakan perulangan untuk mengecek kondisinya, apakah kondisinya sama dengan kondisi data 1 tadi, sama dengan data yang akan kita cari, yaitu variabel cari. Nah, pada perulangan ini saya menggunakan variabel variabel lokal j dengan nilai awal 0 dan j kecil daripada n, dan j nya itu plus. Nah, apabila nilai cari ini sama dengan data 1 ke j, yang mana j ini berarti kita cek kondisi 1 dari array 0 sampai array ke 10, sampai array ke 10 tadi, atau array 9. Kita cari, apabila sama memenuhi dengan data cari, maka laksanakan proses berikut, yang mana data 2 itu, yang data 2 tadi kita isikan ke daripada data yang ditemukan tadi, dimana nilai m awal dan 0, maka itu digunakan untuk masukkan ke sini, array B tadi. Nah, maka akan muncul di sini di box 3 items add data 2 m, muncul di sini tadi seperti satu. Nah, kemudian pada list box 2 kita munculkan lokasi indeksnya yang ditemukan, yaitu @j, yang mana kita temukan j tadi. Apabila j sama dengan yang data yang terjadi, maka akan muncul indeks dari sini gitu. Selanjutnya tidak lupa pula kita tambahkan m++ di dalam perulangan if, karena apabila memenuhi kesamaan ini, data yang dicari dengan data yang ada,
maka M-nya kita tambahkan untuk masukkan data selanjutnya gitu. Baik teman-teman, mungkin sedikit saja demo program dari saya. Maka selanjutnya saya akan memberikan teman-teman tips dan trik bagaimana cara mudah belajar coding. Yang pertama itu teman-teman harus mulai berpikir sistematis dan juga struktural. Maksudnya di sini adalah teman-teman harus menganalisa dan memahami permasalahan itu dengan baik dan benar. Kenapa? Karena dunia programming itu sangat dekat hubungannya dengan pemecahan masalah. Maka teman-teman harus bisa lah berpikir dengan logika yang baik lah, masuk akal gitu. Yang kedua, teman-teman harus banyak membaca referensi. Teman-teman jangan pernah buang buku, rajin-rajin membaca artikel ataupun blog ataupun sosial media, namun yang bermanfaat dan juga berhubungan dengan dunia IT tentunya, agar teman-teman juga dapat meningkatkan kemampuan teman-teman di dunia programming ini. Karena ilmu itu tidak datang secara tiba-tiba, tentunya harus kita cari sendiri-sendiri gitu. Selanjutnya teman-teman harus berlatih menggunakan game dan teka-teki. Ini sedikit saran dari saya, teman-teman harus rajin-rajin berlatih menggunakan game atau teka-teki atau TTS atau apalah gitu. Karena sedikit banyaknya game itu dapat membantu teman-teman dalam memberikan kemampuan analisa yang baik dan benar, dan juga kemampuan logika dasar yang masuk akal gitu. Selanjutnya teman-teman jangan menjadi script kiddie. Nah, script kiddie ini sebelumnya adalah orang-orang yang menulis program hanya menulis program yang sudah ada dari orang lain dan mengimplementasikannya pada program dia gitu. Nah, apabila teman-teman terus-menerus menjadi script kiddie, teman-teman tidak akan mampu mengembangkan program sendiri dan dapat memahami permasalahan yang kompleks. Karena di dunia kerja kita tidak dibutuhkan bagaimana cara permasalahan seperti ini dilaksanakan bagaimana, karena permasalahan itu akan semakin kompleks setiap harinya, dan itu harus dapat kita selesaikan sendiri tanpa menyalin program orang lain gitu. Nah, terakhir tips nomor 5 itu teman-teman jangan cepat berpuas diri. Maksudnya di sini apabila teman-teman telah menguasai suatu bahasa pemrograman atau menguasai suatu teknik dalam pemrograman, jangan merasa paling hebat gitu. Kenapa? Karena masih banyak tantangan yang harus kita coba agar kita bisa terus bertumbuh. Karena seperti kata pepatah ya, terbentur. Nah, apabila kita jatuh terus dan tidak takut kita dengan kegagalan, maka teman-teman akan susah naik ke atas, naik ke komponen selanjutnya. Oke, demikian video singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga teman-teman dapat mendapatkan hikmah dan juga ilmu yang baik dari apa yang saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.